Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Anggara Putra S, KPIC semester 5 UIN Sumatera Utara, ingin menjelaskan mengenai teori komunikasi menurut Harold Laswell, di mana Harold Laswell menggambarkan proses komunikasi dengan menjawab pertanyaan siapa mengatakan apa dengan saluran apa, kepada siapa dengan pengaruh bagaimana. Berdasarkan definisi tersebut dapat diturunkan 5 unsur komunikasi yang saling bergantung satu sama lain, yaitu sumber adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Lalu pesan. Pesan adalah seperangkat simbol verbal maupun non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, atau maksud dari sumber kepada penerima. Lalu ada saluran atau media, adalah alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Lalu menerima atau penerima adalah yang menerima pesan dari sumber. Lalu ada efek, adalah apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan tersebut. Misalnya penambahan pengetahuan. Lalu ada terhibur, perubahan sikap, perubahan keyakinan, perubahan perilaku, dan sebagainya. Nah, jadi ada beberapa definisi public relation yang dikemukakan oleh beberapa tokoh profesional, yaitu dalam bidang ini antara lain definisi dari Dr. Rick F. Harlow yang mengatakan bahwa public relation adalah fungsi manajemen tertentu yang membantu membangun dan menjaga lini komunikasi. Lalu pemahaman bersama, penerimaan mutual, dan kerjasama antara organisasi dan publiknya. Public relation melibatkan manajemen problem atau manajemen isu. Public relation membantu manajemen agar tetap responsif dan mendapat informasi terkini tentang opini publik. Lalu public relation mendefinisikan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk melayani kepentingan publik. Public relation membantu manajemen tetap mengikuti perubahan dan memanfaatkan perubahan secara efektif. Dan public relation dalam hal ini adalah sebagai sistem peringatan dini untuk mengantisipasi arah perubahan atau trends. Dan public relation menggunakan riset dan komunikasi yang sehat dan etis sebagai alat utamanya. Nah, jika kita membahas mengenai public relation dan teori yang dilandaskan oleh Harold Laswell, maka kita bisa menggabungkan sebuah teori yang dikemukakan oleh beliau, di mana dari 3 definisi di atas yang saya jelaskan tadi mengenai public relation, dapat disimpulkan bahwa public relation memiliki tujuan untuk memperoleh goodwill atau niat baik, kepercayaan, saling pengertian, dan citra baik dari masyarakat. Nah, jadi tujuan tersebut dapat dicapai apabila perusahaan atau publik ini tidak terlepas dari aspek komunikasi. Komunikasi yang lancar antara perusahaan atau publiknya akan menciptakan saling pengertian di antara keduanya. Dengan begitu, public relation dapat pengetahuan opini publik, mengantisipasi isu yang terjadi serta konsekuensinya. Mungkin itulah mengenai teori yang didapatkan dari pemahaman atau pembahasan Harold Laswell yang menggabungkan dari segi public relation-nya. Nah, jadi kita bisa memahami bahwasannya dari teori yang dijelaskan atau dikemukakan oleh Harold Laswell, maka komunikasi atau teori komunikasi itu sangat berkepentingan untuk masyarakat luas, baik itu dari segi badan perusahaan ataupun segi badan masyarakat atau masyarakat luas yang menjangkaunya. Mungkin itu saja dari saya mengenai teori komunikasi yang dijelaskan oleh atau yang dilandaskan oleh teori Harold Laswell. Terima kasih. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.